Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Tanah suci pertama dari camp kehidupan primordial bawaan adalah dunia tak terbatas. Rumah bagi klan ular agung tak terbatas dengan lebih dari 10 leluhur. Tanah suci kedua adalah alam dewa raksasa yang juga merupakan dunia istimewa yang tak kalah istimewanya dengan dunia tak terbatas. Kehidupan yang lahir di sini adalah kehidupan primordial tingkat dunia sejak lahir. Ukuran mereka termasuk yang terbesar di camp kehidupan primordial bawaan. Kelompok yang berkembang biak di alam dewa raksasa ini juga dikenal sebagai ras dewa raksasa yang merupakan kelompok terbesar kedua. Leluhur ular tak terbatas, leluhur kepunahan senyap, leluhur api inversi, leluhur tak terbatas dengan satu pikiran, inkarnasi mereka turun ke alam dewa raksasa. Alam dewa raksasa dihuni oleh ribuan makhluk raksasa, setidaknya 20 hingga 30% dari ukuran dunia sumber. Setiap makhluk raksasa berkomunikasi secara telepati, mereka sambil mengejek. Ras dewa raksasa dan ras tak terbatas memiliki konflik yang signifikan. Namun saat ini, leluhur ular tak terbatas memegang kekuasaan tertinggi di camp kehidupan primordial bawaan. Lagi pula, selain kekuatannya yang dahsyat, leluhur ular tak terbatas juga abadi dan tak terkalahkan. Keempat inkarnasi itu tiba di suatu tempat, menatap makhluk raksasa di hadapan mereka. Dari segi ukuran, di seluruh dunia primordial tak terbatas, ia termasuk dalam 3 besar. Ukurannya beberapa kali lebih besar dari bulan. Dalam hal kekuatan fisik semata, ia dianggap yang paling tangguh di antara 9 kaisar. Namun, kemampuannya untuk melindungi diri lebih lemah dan beberapa makhluk dapat mengancam keberadaannya. Penguasa kultivator Yuan secara khusus menahannya. Secara alami, statusnya di camp kehidupan primordial bawaan jauh lebih lemah daripada leluhur ular tak terbatas. Ku dengar kalian telah dikalahkan. Kaisar dewa raksasa memandang keempatnya dengan penuh minat. Seorang penguasa baru telah muncul, bergabung dengan penguasa lainnya, membuat keadaan menjadi sangat rumit. Leluhur ular tak terbatas berkata, "Kita memang tidak bisa menang, jadi kita membutuhkan bantuan kalian bertiga." Kaisar dewa raksasa mengangguk sedikit, lalu 2 kekuatan menakutkan muncul di samping mereka. Seekor burung kabut hitam raksasa turun di dekatnya. Yang satunya adalah makhluk raksasa gemuk berbulu halus. Bulunya yang berwarna-warni terus berubah. Dengan setiap helainya berisi kehampaan tak berujung. Tersenyum sambil memandang keempat orang di depan mereka. Leluhur pasang hitam, leluhur binatang purba. Keempat inkarnasi itu saling menyapa. Leluhur pasang hitam dan leluhur binatang purba juga termasuk di antara 9 kaisar. Poin terpentingnya adalah mereka tidak termasuk dalam kelompok manapun karena merupakan eksistensi yang unik. Di kekosongan primordial tak terbatas, eksistensi unik seperti itu sebagian besar tidak menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok kehidupan primordial bawaan. Kedua makhluk ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan kaisar dewa raksasa dan secara diam-diam mengakui diri mereka sebagai bagian dari kelompok kehidupan primordial bawaan. Setidaknya mereka jarang bertindak. Kalian semua harus mengerti, pertempuran ini tidak boleh kalah. Leluhur ular tak terbatas berkata, mengingat kekuatan penuh kelompok kita, jika kita kalah dari camp kultivator, kekuatan intimidasi camp kehidupan primordial bawaan kita akan sangat berkurang di masa depan.
Aku tidak suka perang. Kaisar Dewa Raksasa menghela napas pelan. Ia lebih suka dengan tenang mengamati berbagai hal di ruang primordial tak terbatas, mengamati berbagai dendam dan konflik, menikmati perannya sebagai pengamat. Aku tidak pernah menahan sumber daya yang seharusnya diberikan kepada ras dewa raksasa. Leluhur ular tak terbatas berkata, pada saat ini kalian masih menolak untuk bertarung. Apakah membiarkan camp kultivator menginjak-injak kita? Leluhur kepunahan senyap. Leluhur tak terbatas, leluhur api inversi, semuanya menatap kaisar dewa raksasa. Camp kehidupan primordial bawaan terbagi menjadi dua faksi, satu dengan leluhur ular tak terbatas sebagai intinya, dan yang lainnya dengan kaisar dewa raksasa sebagai intinya. Aku mengerti, pertempuran ini tidak boleh kalah. Kaisar Dewa Raksasa mengangguk, tetapi kami hanya bersedia berpartisipasi dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran ini, kami akan mundur. Di samping mereka, leluhur gelombang hitam dan leluhur binatang purba juga mengangguk, jelas setuju dengan pernyataan Kaisar Dewa Raksasa. Leluhur ular tak terbatas mengangguk. Camp kultivator telah mendapatkan seorang pemimpin baru, dan pemimpin baru ini dapat langsung mengembalikan rekan-rekan mereka ke puncak. Mereka menjadi lebih licik. Setelah memenangkan pertempuran ini, aku juga akan mengambil kesempatan untuk mengakhiri perang. Leluhur ular tak terbatas perlu mempertahankan momentum kemenangan atas 8 penguasa untuk membuktikan kepada seluruh ruang primordial tak terbatas bahwa mereka masih yang terkuat. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang penguasa baru ini? Tanya leluhur binatang purba dari samping. Karena kita akan berperang, kita perlu memahami segala sesuatu tentang lawan. Seekor makhluk eksotis bercakar banyak merangkak keluar dari ruang waktu. Cakarnya dengan mudah mencengkram garis waktu individual. Setelah merangkak keluar, ia berkata, aku telah menyelidiki banyak garis waktu masa lalu dan telah mengklarifikasi latar belakang penguasa baru Lo-Fang. Lo-Fang lahir di grup dunia kegelapan, benua asal dunia asal. Hanya diketahui bahwa masa kultivasinya sangat singkat, kata makhluk eksotis bercakar banyak itu. Dia berkultivasi kurang dari 10.000 zaman, mencapai apa yang disebut camp kultivator sebagai ekstrim di bawah sangkar jalinan, dan kemudian berkultivasi kurang dari 2.000 zaman, langsung menjadi seorang penguasa dari bawah sangkar jalinan. Keempat inkarnasi serta kaisar dewa raksasa, leluhur gelombang hitam dan leluhur binatang purba semuanya terkejut. Ya, aku belum menemukan informasi apapun tentang dia menjadi primordial tingkat dunia. Bahkan dunia asalnya baru disempurnakan setelah dia berpartisipasi dalam pertempuran. Terlepas dari apakah dia menjadi primordial tingkat dunia atau tidak, dia menjadi seorang penguasa dari dalam sangkar dalam waktu kurang dari 2.000 zaman. Kaisar Dewa Raksasa tidak dapat menahan diri untuk berkata, berdasarkan pemahamanku tentang sistem kultivator, bakat dan potensinya melebihi 7 penguasa sebelumnya. Itu sungguh rumit. Leluhur ular tak terbatas juga merasa gelisah. Mereka tak berdaya menyaksikan kebangkitan camp kultivator karena tidak memiliki cara apapun. Leluhur ular tak terbatas memang tidak perlu lagi mengkonsumsi asal dunia sumber. Namun bagi klannya, seluruh klan ular agung tak terbatas, makanan terbaik adalah asal dunia sumber. Demi klan, ia tidak mau menyerah. Mereka semakin kuat, dan kubu kehidupan primordial bawaan kita juga semakin kuat, kata leluhur kepunahan Sanyap dengan tenang. Masih belum pasti siapa di antara kedua kubu besar yang akan menang atau kalah. Kedua kubu besar ini memahami bahwa kubu lainnya adalah lawan terberat mereka. Mereka bertarung dengan sangat sengit satu sama lain. Seperti camp puncak es saat ini. Ini adalah aliansi dari 12 entitas dari tanah keabadian yang tampaknya sangat kuat. Namun, pertama, mereka tidak memiliki kekuatan yang berkelanjutan. Kedua,
karena merupakan aliansi. Mereka tidak cukup bersatu. Kedua kubu besar yang saat ini bertikai paling sengit sebenarnya jauh lebih bersatu. Penguasa Le Feng ini adalah seorang penguasa yang baru saja mencapai tingkat tertinggi. Kaisar Dewa Raksasa merenung sebelum berkata, dengan memanfaatkan kurangnya pengalamannya saat ini, kita harus menghancurkan camp kultivator dalam satu serangan. Di masa depan, ketika dia menjadi lebih kuat secara komprehensif, dia akan jauh lebih merepotkan. Kapan kau berencana berangkat? Tanya leluhur ular tak terbatas. Semakin cepat semakin baik, kata Kaisar Dewa Raksasa dengan tenang. Begitu para leluhur memutuskan untuk berkumpul, kecepatannya sangat tinggi. Kaisar Dewa Raksasa, leluhur binatang purba, dan leluhur gelombang hitam memimpin bersama dengan lebih dari 20 leluhur lainnya yang bersedia mengikuti mereka, ditambah beberapa leluhur yang beristirahat di belakang, sehingga total ada 35 leluhur yang berkumpul bersama. Aku akan memimpin semua orang dalam perjalanan ini. Seekor binatang eksotis bercakar banyak memimpin ke-35 leluhur ini dengan cepat melintasi berbagai garis waktu menuju wilayah kultivator. Sudah lama aku katakan, tidak perlu terlalu memojokkan pihak kultivator. Jika kamu menekan mereka terlalu keras, mereka mungkin menjadi ancaman yang signifikan, bahkan mungkin memaksa munculnya tokoh yang kuat. Mereka harus dibiarkan lebih tenang. Para leluhur sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Kaisar Dewa Raksasa dan yang lainnya juga cukup terus terang bertindak sendirian. Kaisar Dewa Raksasa memang memiliki kelemahan yang signifikan. Namun, begitu bergabung dengan rekan-rekan mereka, metode mereka saling melengkapi. Tidak ada kelemahan. Setara dengan 3 entitas dari negeri keabadian yang bergabung. Itulah mengapa ketiganya memiliki kualifikasi untuk menjadi faksi terbesar kedua dari camp kehidupan primordial bawaan. Saat mencapai tingkat leluhur, fluktuasi setiap makhluk hidup sangat kuat, kecuali seseorang seperti Le Feng yang mahir dalam kehidupan dapat menahan semua fluktuasi. Jika tidak, begitu suatu keberadaan tingkat leluhur bertindak, keberadaan pada tingkat yang sama dapat dengan jelas merasakannya. Aksi kolektif dari 35 fluktuasi yang mengerikan itu dapat dirasakan dari jarak jauh oleh kekuatan dari semua sisi di ruang primordial tak terbatas. Di wilayah kultivator, bola raksasa yaitu leluhur awal melayang di sana dengan banyak leluhur yang untuk sementara bersembunyi di dalamnya, memulihkan kekuatan dan dengan sabar menunggu dukungan dari rekan-rekan mereka. Sementara itu, ke-8 penguasa membentuk barisan pertempuran yang sepenuhnya meliputi area ini. 35 leluhur telah berangkat. Yuan memandang jauh ke depan. Kaisar Dewa Raksasa dan yang lainnya juga telah bergerak. Bergabungnya ketiganya bukanlah kekuatan sembarangan, melainkan 3 entitas kuat dari negeri keabadian. Starlight mengerutkan kening. Dengan lebih dari 100 leluhur yang bergabung, terutama dengan 9 kaisar yang bertindak bersama, kekuatan keseluruhan mereka akan melampaui kekuatan kita. Aku akan memberitahu semua orang tentang kemungkinan skenario pertempuran di banyak garis waktu mendatang. Le Feng, Wulan, Jin, Moman, Naigo, dan Ming Huang semuanya merasakan tekanan. Kerjasama di pihak kultivator jauh lebih kuat, dengan Starlight mengamati berbagai garis waktu masa depan dan domain ruang waktunya terintegrasi ke dalam seluruh susunan pertempuran. Ditambah formasi Yuan secara sempurna mengkoordinasikan kekuatan setiap penguasa. Le Feng tahu betul bahwa menurut berbagai rencana kerjasama yang dipelajari oleh para penguasa, dialah faktor kunci dalam memenangkan pertempuran ini. Lagi pula, dialah yang baru saja mencapai terobosan dan dunia luar paling sedikit mengenalnya. Ke-8 penguasa itu menunggu dengan tenang. Sudah waktunya,
Suara itu terdengar tenang, namun mengandung kehendak yang tak terbantahkan. Dalam sekejap, kedelapan penguasa bergerak. Seluruh ruang primordial tak terbatas, bersama berbagai makhluk pada tingkat yang sama, menahan napas dan mengamati dari kejauhan. Leluhur awal, yang selama ini tampak tenang dan tak bergerak, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu menyebar tanpa batas, menerangi wilayah yang luas, seperti matahari purba yang terbit. Di dalam cahaya itu, 35 leluhur muncul bersamaan. Para leluhur yang sebelumnya bersembunyi, akhirnya menampakkan diri. Total 105 leluhur, kecuali mereka yang baru naik tingkat, yang membangkang atau yang terluka parah. Seluruh kekuatan utama telah berkumpul, dipimpin oleh 9 kaisar. 105 leluhur berdiri bersatu. Hancurkan para penguasa kultivator, musnahkan mereka. Tanpa ragu, amarah yang telah dipendam lama dilepaskan. Kekuatan tertinggi dari 105 leluhur menyatu, membentuk gelombang kehancuran yang menggulung 8 penguasa kultivator seperti tsunami kosmik. Wilayah kekuasaan dan kekuatan ke-8 penguasa meledak bersamaan, membentuk barisan pertahanan yang nyaris sempurna. Namun, itu hanya mampu menahan sesaat sebelum tekanan mengerikan itu menghantam Wulan dan Lo Feng secara langsung. Ini tidak mungkin. Ekspresi Jin, Muman, Ming Huang, dan Naigu berubah drastis. Di hadapan kekuatan absolut gabungan lebih dari 100 leluhur, siapapun selama tidak memiliki kemampuan bertahan hidup yang ekstrim akan dihancurkan seketika. Avatar tempur utama mereka sama sekali tak sanggup menahannya. Yuan dan Starlight masih bisa menghindar. Namun, dalam pertempuran kolektif seperti ini, para penguasa lain tidak memiliki pilihan itu. Lo Feng dan Wulan sama-sama merasakan tekanan yang luar biasa, seperti seluruh alam semesta runtuh menimpa mereka. Ini menarik sekali. Wulan tertawa lebar, bahkan sengaja menyongsong serangan itu. Tubuh raksasanya yang tersusun dari daun materi primordial terus-menerus terkoyak, namun dia sama sekali tak peduli. Targetkan Lo Feng. Para leluhur sengaja menghindari Wulan. Meski Wulan berusaha menahan, ia hanya mampu memblokir sekitar setengah dari kekuatan tersebut. Sisanya menghantam Lo Feng tanpa ampun. Berbagai serangan tingkat tertinggi menghujani Lo Feng, mengikis, menghancurkan, dan mengamuk di tubuhnya. Lapisan energi pelindung di tubuh Lo Feng terus tertembus. 10 miliar 8 juta origin berdenyut liar, memulihkan luka secepat mungkin, sementara kekuatan destruktif terus merobek tubuhnya. Darah membasahi tubuhnya, luka-luka jauh lebih parah dibanding Wulan. Namun, tubuh fisiknya hanyalah satu bagian energi, sementara 10 miliar 8 juta origin menyumbang 10 bagian. Selama origin itu masih ada, Lo Feng bisa bertahan. Sekitar 5% cadangan energi habis dalam sekejap. Para leluhur terkejut. Dia masih bisa menahan itu. Mereka bisa merasakan betapa rapuhnya tubuh fisik Lo Feng dibandingkan Wulan. Namun Lo Feng tetap berdiri, tak tergoyahkan di puncak pertempuran. Kalian juga harus mencicipi serangan para penguasa kami. Suara Muman bergema. Ruang dan waktu bergetar, berubah menjadi nada dan irama. Seluruh wilayah menjadi sebuah lagu kehancuran, mengguncang jiwa setiap leluhur. Beberapa leluhur yang sebelumnya terluka parah langsung memuntahkan darah. 9 kaisar tetap dingin. Mereka membiarkan korban jatuh, sementara Initial dan Ibu Ruang Waktu menyelamatkan leluhur yang sekarat. 6 kaisar lainnya memimpin serangan habis-habisan. Ruang mengguncang kehampaan. Leluhur ular tak terbatas muncul. Tubuhnya membesar puluhan ribu kali lipat, menelan ruang itu sendiri. Dalam sekejap, Wulan langsung terkurung. 100 leluhur menyatukan kekuatan. Mereka mencoba menghantam Lo Feng lagi. Sosok raksasa melangkah keluar dari kehampaan.
Itu Kaisar Dewa Raksasa. Lo Fong menyempitkan mata. Lo Fong mencoba menyerangnya menggunakan energi pedang miliknya. Namun usaha itu sia-sia. Lalu ia membuat keputusan. Segala sesuatu, yaitu darah, daging, dan kehendak, mengalir pada 10 miliar 8 juta origin. Origin itu menyusut. Lalu badai energi primordial meledak, menghancurkan seluruh belenggu, dan mengguncang ruang primordial tak terbatas dan bersambung.